Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan tafsir modern kontemporer. Agenda pembahasan yang pertama yaitu mengetahui definisi tafsir Al-Quran. Selanjutnya, mengetahui tantangan tafsir. Yang ketiga, mengetahui prinsip, orientasi, dan pendekatan tafsir. Dan yang terakhir, mengetahui standar validasi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nurul Laili dengan akhiran NIM 080, selanjutnya Esti dengan akhiran NIM 095, Arvina Lika dengan akhiran 099, dan Nazih Kahfi dengan akhiran 105. Mari kita simak gambaran singkat tentang tafsir modern. Pembangunan umat Islam, bahkan pembangunan seseorang manusia, tidaklah mungkin dengan hanya berpegang kepada petunjuk pengalaman semata, tanpa adanya petunjuk-petunjuk dari ajaran Al-Quran yang meliputi segala unsur kebahagiaan bagi jenis manusia. Maka dari itu, sejarah sudah membuktikan bahwa tafsir itu selalu berkembang seiring dengan adanya derap langkah perkembangan dan budaya manusia itu sendiri. Yang pertama akan membahas definisi tafsir Al-Quran pada zaman kontemporer. Kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran yang artinya memeriksa atau memperlihatkan. Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafal Al-Quran dan pemahamannya. Dapat kita simpulkan bahwa tafsir kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Sukanti Nur Aisyah dengan NIM 19030160995. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang tantangan tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Adalah suatu keniscayaan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tentu terus-menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Islam sebagai agama yang bersifat universal harus bisa merespon segala bentuk tantangan dinamika zaman. Hal ini tercermin dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang selalu selaras dengan kondisi dan situasi sepanjang hayat manusia. Sebagai kitab samawi yang terakhir turun serta diyakini kebenarannya, sangat logis jika prinsip-prinsip universalitas Al-Quran senantiasa relevan untuk setiap waktu dan tempat. Asumsi ini tentunya membawa implikasi bahwa setiap problema yang ada dari masa klasik hingga masa kontemporer dapat dijawab Al-Quran dengan melakukan penafsiran sesuai dengan tuntutan problema yang muncul, serta dengan mengembangkan tafsir yang telah ada. Lalu, apa saja tantangan yang ada pada saat sekarang? Umat Islam sekarang ini sedang mengalami sekaligus menghadapi sebuah era yang disebut globalisasi, yaitu era di mana tantangan dan problematika hidup semakin kompleks dan beragam. Melalui Al-Quran, umat Islam diharuskan dapat merumuskan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman. Proses globalisasi ini sebenarnya bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Akan tetapi, menyikapi dengan penuh ketakutan atas fenomena yang tidak bisa dihindari tentu bukan sesuatu yang diharapkan. Globalisasi merupakan keharusan sejarah yang mesti disikapi dengan arif, terlebih bagi umat Islam yang memiliki tatanan ajaran global yang sangat luhur dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pasalnya, globalisasi ini telah melanda pada setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, formulasi ajaran Islam dalam bahasa modern sangat diperlukan.
khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Kemudian, gagasan tentang HAM menjadi salah satu tantangan bagi tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Masyarakat pada saat ini seringkali menganggap bahwa hak asasi manusia tidak relevan untuk dijalankan dalam Islam. Dengan alasan konsep hak asasi manusia berasal dari pemikiran Barat. Hal ini disebabkan masyarakat tidak memahami konsep HAM secara benar. Padahal seharusnya Islam menggunakan konsep tersebut untuk menghadapi gejolak dan masalah sosial, terutama yang berhubungan dengan masalah agama. Serangan Barat yang demikian ini kepada Islam agaknya menyadarkan pemikiran-pemikiran Islam untuk merumuskan kembali ajaran Islam yang secara moral ternyata sangat membela egalitarianisme dan semangat rahmatan lil alamin. Tantangan berikutnya yaitu tantangan perkembangan global. Munculnya penafsiran baru ayat-ayat Al-Quran tentang relasi laki-laki dan perempuan. Hal ini tidaklah terlepas dari kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep hak asasi manusia dan martabat manusia. Padahal hakikatnya prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara lebih maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Lika Setiani dengan NIM 19030160099. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip orientasi dan pendekatan dalam tafsir kontemporer. Ada perbedaan prinsipal dalam tafsir Al-Quran di abad kontemporer dan dengan abad-abad sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut dibangun pada paradigma yang ada di abad ini. Paradigma itu sendiri lahir atau dirumuskan oleh para ahli karena tafsir menghadapi berbagai tantangan. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa paradigmanya sebagai berikut. Pertama, tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Yang kedua, perbedaan mengenai teknis kebahasaan. Tafsir klasik berkonsentrasi pada kajian kata dari segi i'rab dan penjelasan segi teknis kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat. Sedangkan pada tafsir kontemporer lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis dan metodologis. Yang ketiga, perbedaan tentang praktek penafsiran. Tafsir klasik menggunakan praktek penafsir yang linear-tomistik, sedangkan tafsir kontemporer memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik. Yang keempat, paradigma tafsir yang terakhir ini adalah konsekuensi logis dari tiga paradigma di atas. Karena tafsir kontemporer ini didasarkan pada semangat membuktikan Al-Quran sebagai hidayah, rahmat untuk semua penghuni alam, menggunakan metode hermeneutika sehingga terbebas dari pandangan sektarianisme. Maka paradigma tafsir kontemporer itu kritis dan ilmiah. Menurut Mustaqim, keilmiahan dapat dilihat dari produk tafsir
kontemporer yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Selain itu, tafsir kontemporer disebut kritis karena umumnya musafir kontemporer ini tidak terjebak pada fanatisme mazhab. Mereka justru kritis terhadap beberapa pandangan klasik atau kontemporer yang dianggap tidak kompatibel dengan konteks kekinian. Adapun beberapa pendekatan dalam tafsir kontemporer ini, yaitu yang pertama, pendekatan ilmiah. Tafsir dengan pendekatan ilmiah mengharuskan penafsir memahami ayat-ayat Al-Quran, cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, pendekatan semantik. Salah satu pendekatan kajian Al-Quran yang tampaknya berhasil menggunakan gagasan Al-Quran secara mendalam mengenai pandangan dunia dan konsep-konsep etika religius Al-Quran adalah pendekatan semantik ini. Dalam menangkap pesan dan informasi Al-Quran secara mendalam dan komprehensif, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan peradaban manusia, diperlukan pula kajian metodologi yang semakin canggih. Yang ketiga yaitu pendekatan hermeneutika. Model hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan para penafsir zaman dulu, yaitu ilmu nahwu shorof, usul fikih, dan balaghah, tetapi diperlukan ilmu-ilmu lain seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender, dan sebagainya. Metode hermeneutika dikembangkan oleh penafsir kontemporer, itu pun sangat beragam. Keberagaman ini muncul bukan hanya karena semakin terbukanya umat Islam terhadap gagasan-gagasan yang berasal dari luar, seperti isu tentang HAM, gender, demokrasi, pluralisme, dan sebagainya. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya pendekatan ilmu sosial ini sudah dimulai sejak abad modern. Pendekatan ini dikenal dengan al-tafsir ad-ijtimai. Tafsir ini diminati pada abad kontemporer, hanya ada sedikit perubahan pada asumsi dan prinsip yang digunakan. Misalnya, di abad kontemporer kerap kali dikolaborasi dengan pendekatan lain sehingga menghasilkan tafsir Al-Quran yang berbeda meskipun pada kasus dan ayat yang sama. Yang kelima yaitu pendekatan feminisme atau gender. Gender sebagai gejala sosial dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin. Tujuan perjuangan feminisme pada umumnya mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mengelola kehidupan. Pendekatan ini sangat berkonsentrasi pada pencarian sebab lahirnya kesenjangan di atas, yang umumnya merajalela di tafsir klasik. Dengan pendekatan feminisme, para musafir kontemporer mengajukan paradigma dan asumsi baru tentang pembacaan ulang pada Al-Quran berdasarkan pada semangat dan tujuan tersebut. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah pendekatan pluralisme. Budi Mawar Rahman menyimpulkan bahwa filsafat atau teologi pluralisme dan dialog antar umat beragama mensyaratkan dialog antar umat beragama sebagai elemen penting dalam berinteraksi dengan agama-agama lain. Dialog ini bertujuan memperkaya dan merayakan keberagaman yang semakin berkembang dan berarti dalam beragama. Dengan pendekatan ini, beberapa ayat Al-Quran yang biasa ditafsirkan membedakan atau menganggap eksklusif ajaran Islam yang menyalahkan agama selain Islam ditafsir ulang dengan asumsi paradigma di atas sehingga tercapai tujuan penuh damai dan tidak ada lagi kekerasan atas nama agama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nurul Aili dengan NIM 680 akan melanjutkan pembahasan poin D, standar validitas tafsir kontemporer. Jadi standar validitas itu apa sih? Standar validitas adalah ukuran atau patokan yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah tafsir itu benar atau tidak. Lalu yang kedua, asal dari standar validitas itu dari mana sih? Standar validitas itu asalnya dari sebuah premis-premis atau pemikiran-pemikiran para mufasir yang kemudian dari pemikiran itu ditarik untuk dijadikan sebagai asumsi atau dugaan yang dianggap benar, yang kemudian asumsi inilah yang dijadikan sebagai paradigma atau teori untuk kemudian ditetapkan sebagai standar validitas tafsir kontemporer. Jadi langsung saja, standar validitas tafsir kontemporer yang pertama adalah tafsir itu harus bersifat solutif, memberikan solusi, dan responsif, memberikan tanggapan pada transformasi umat. Maksudnya adalah tafsir harus bersifat kontekstual untuk mengikuti perkembangan zaman atau menyesuaikan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, tafsir itu harus mengacu pada spirit Al-Quran. Maksudnya adalah semangat Al-Quran untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu yang yang kedua, itu juga harus mengacu pada prinsip nilai universal dalam Al-Quran. Jadi, prinsip nilai universal dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Huriyah, yang artinya kebebasan. Yang kedua itu Al-Musawah, yang artinya kesetaraan. Jadi, semua makhluk Allah itu sama di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, itu Al-Adalah, terkait dengan keadilan. Yang keempat adalah Karomah Al-Insan, yaitu saling menghormati antar sama makhluk. Jadi ini terkait dengan hak asasi manusia. Lalu lanjut lagi yang ketiga, itu tafsir sebagai sebuah pemikiran manusia yang tentatif, yaitu dapat berubah-ubah. Jadi itu tidak mutlak dan relatif. Maka harus ada kesesuaian antara tafsir dengan fakta empiris. Fakta empiris itu adalah fakta yang yang berdasarkan bukti yang nyata. Lalu yang terakhir itu tafsir sebagai sebuah produk ilmiah, maka harus ada kesesuaian antara hasil tafsir dengan proporsi-proporsi yang dibangun sebelumnya. Maksudnya itu tafsir yang dihasilkan saat ini atau tafsir yang dihasilkan itu tidak boleh terlalu melenceng dengan tafsir yang dihasilkan sebelumnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir, berikut kesimpulannya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.